Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Nun Tufa. Dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudat, yakni Ustazah Zulaiha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iman, tentang rukun iman. Rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Baik, di sini juga ada iman dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, di sini yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian malam dan siang, laayatil liulil albab, yaitu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan di sini juga ada iman dalam hadis, wal hubbu fillah wal bughdu billah. Wal bughdu fillah minal iman, yang artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu sebagian dari iman. Baik, di sini ya, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Bagaimana cara kita mengimani rukun iman yang pertama? Yaitu kita harus mempercayai bahwasanya Tuhan ada satu di dunia ini, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi kul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa tersendiri yaitu yang artinya satu, tidak ada lebih dari satu. Dan yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana cara kita mengimani mengimani iman yang kedua, yaitu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikatnya untuk diutus ke bumi untuk mengatur semua yang ada di muka bumi ini, dan juga ada perintah-perintah lainnya seperti Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada utusannya, yakni para nabi. Dan yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat manusia, tentunya umat Islam, kita semua sudah tahu bahwasanya di dunia ini ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Injil, yang ketiga Zabur, yang terakhir kitab Al-Quran. Dan yang terakhir ini, Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana cara kita mengimani rukun iman yang keempat ini, yaitu mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya di muka bumi ini sebagai suri tauladan kepada umat-umatnya, sebagai contoh kepada umat-umat manusia. Contoh yang seperti apa? Yaitu contoh yang baik, yang hasanah. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, atau bisa dikatakan oleh anak-anak zaman sekarang yaitu hari kiamat. Kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, harus mempercayai bahwasanya akan datang, akan tiba nantinya, yaitu hari akhir. Hari akhir ini yaitu hari di mana manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang hidup itu akan dimatikan. Seluruh di muka bumi ini akan dihancurkan, baik itu langit, bumi, semua akan dimusnahkan. Kita harus mempercayai iman yang kelima ini, yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Kita harus mempercayai bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir buruk maupun takdir yang baik. Namun percayalah bahwasanya semua takdir itu adalah baik. Tinggal kita yang harus memilih apakah kita mau takdir yang baik, apakah kita mau takdir yang buruk. Kita sendiri yang akan memilihnya. Namun percayalah bahwasanya segala sesuatu, segala takdir Allah yaitu semuanya baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.